The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Selamat siang kepada para peserta webinar. Visual Studio sih Pertama Bongo. saya ingin tes dulu apakah Piro orang mas bro? benar Visual Studio. di monitor Anda atau di Kita handphone udah pernah Anda. aku ya mas? Tolong jawab ya di chat box yang ada di sebelah kanan Aku Anda pernah aku Visual di Studio. control panel. Pak yang belakang, Saya tunggu beberapa orang lagi responnya. Oke, saya asumsikan sekarang semuanya sudah bisa mendengarkan suara saya. Oke, selamat siang atau selamat sore kepada para peserta webinar. Webinar kali ini adalah webinar yang ketiga kami di tahun 2015, di mana dengan judulnya DAD Alumnus Shares His Experiences, yang mana salah satu DAD Alumnus akan menceritakan pengalaman beliau, terutama ketika beliau mendapatkan fasilitas dari DAD, yaitu Gratis Bundle, atau artinya Material Resources Program. Speaker kita yang pertama adalah Bapak Dr. Retnat Ahmad Saufi. Beliau merupakan dosen dari Universitas Pancasila dan juga pada saat ini beliau juga bekerja di Kementerian Ristek dan Dikti. Kemudian speaker yang kedua lagi adalah Ibu Julianti, Officer untuk program alumni DAI di Jakarta. Webinar ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi presentasi dari Ibu Dwi tentang program atau fasilitas yang diberikan DAD kepada para alumninya. Kemudian akan dilanjutkan presentasi dari Bapak Saufi, dan yang terakhir akan diadakan tanya jawab, di mana pada sesi tanya jawab Anda diperkenankan untuk bertanya kepada speakers dengan cara mengetik pertanyaan di chat box yang barusan Anda ketik. Oke, untuk menghemat waktu kita langsung saja lanjut kepada presentasi Ibu Dwi. Saya persilakan kepada Ibu Dwi untuk memulainya. Selama presentasi dari Ibu Dwi, saya akan mematikan webcam dan juga mikrofonnya. Silakan Ibu Dwi. Oke, selamat sore, saya Dwi Nurlianti, Program Officer di DAD Jakarta. Dalam webinar ini, saya akan mempresentasikan mengenai penawaran DAD untuk alumni internasional. DAD menawarkan beberapa program untuk alumni di seluruh dunia dan program khusus untuk alumni di negara berkembang. Setiap tahun DAD menyelenggarakan major alumni seminar dengan tema tertentu di beberapa negara. Seminar ini biasanya diselenggarakan bekerja sama dengan kedutaan besar, DAD lektor, Goethe Institute, perguruan tinggi, atau perhimpunan alumni. Contohnya, proses alumni seminar yang akan diadakan di Jakarta pada akhir Maret mendatang. Jadwal alumni seminar bisa dilihat di alumni kalender di website www.daad.de/alumni dengan cara mengklik kronologische Gesamtliste. Berdasarkan aplikasi, DAD juga bisa berpartisipasi dan menyediakan dana bantuan bagi alumni yang ingin menyelenggarakan kegiatan alumni seminar dengan skala kecil. Topik seminar harus spesifik. Alumni DAD yang hadir setidaknya lebih dari 50% dari keseluruhan peserta seminar. Aplikasi harus dikirimkan ke kantor DAD Jakarta 6 bulan sebelum tanggal pelaksanaan acara. Hal ini dikarenakan harus adanya rekomendasi dari DAD Jakarta sebagai salah satu syarat dokumen aplikasi. Formulir bisa dilihat seperti ini. Kontak person yang bertanggung jawab adalah DAD alumni. Daftar alumni yang hadir terbagi menjadi DAD alumni, Jerman alumni, partisipan yang lain. Kemudian, seperti yang tadi bicarakan, 50% dari total alumni adalah, atau 50% dari total partisipan adalah DAD alumni. Jika memungkinkan, jika dibutuhkan, bisa mengundang 1-2 orang
pembicara dari Jerman. Yang di cover adalah travel, akomodasi, dan makan. Jumlah maksimal travel yang bisa diajukan adalah 1.100, sudah termasuk 1.100 euro, sudah termasuk biaya visa. Total grant yang diminta biasanya tidak lebih dari 5.000 euro. Kemudian, seperti yang tadi saya bicarakan, DAAD harus memberikan rekomendasi atau penilaian atas aplikasi yang masuk. Keputusan akhir ada di DAAD PON, apakah seminar itu akan didanai oleh DAAD atau tidak. DAAD juga menyediakan forum yang bisa dimanfaatkan oleh alumni untuk mengupdate database alumni, dan jika diperlukan untuk mengakses personal detail yang lain. Khusus untuk alumni di negara berkembang, DAAD menawarkan spesialis literatur program dalam bentuk buku, jurnal, dan artikel. Aplikasi dikirim online melalui forum, dan ini memberikan kemudahan bagi alumni untuk mencari database yang dibutuhkan seperti status pengiriman, literatur yang dibutuhkan, harga, dan sebagainya. Aplikasi hanya bisa dikirim sekali setahun, mulai Januari hingga Oktober. Small Equipment Program ditawarkan kepada penerima beasiswa DAAD yang menerima pendanaan selama 7 bulan atau lebih. Aplikasi tertulis dikirimkan via email kleingeräte@daad.de paling lambat 8 minggu sebelum masa beasiswanya berakhir. Pendanaan maksimal 1.500 euro hanya bisa diajukan untuk peralatan yang berkaitan dengan proyek yang dilakukan di perguruan tinggi di Jerman. Tidak termasuk di dalamnya peralatan kantor seperti komputer, laptop, printer, mesin fotokopi, alat dokumentasi seperti kamera atau video, biaya cukai, dan pengiriman ditanggung oleh penerima beasiswa. Prosedur ini tidak akan saya jelaskan. Bagi akademisi dan peneliti yang bekerja di perguruan tinggi di Indonesia yang telah menyelesaikan studi atau risetnya di Jerman, dapat mengajukan aplikasi Equipment Donation Program yang didanai oleh BMZ atau Kementerian Jerman untuk kerjasama di bidang ekonomi. Aplikasi program ini harus berhubungan dengan proyek riset dan pengajaran dengan maksimal support untuk skala kecil sejumlah 3.500 euro. Untuk skala besar sejumlah 20.000 euro. Tidak berlaku untuk peralatan kantor seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Pada proyek skala besar diharapkan ada kontribusi dari institusi asal sebesar 10% dari total biaya yang dibutuhkan. Pengiriman aplikasi untuk proyek sampai 3.500 euro langsung dikirim ke DAAD BON di alamat di atas, dan aplikasi untuk proyek di atas 3.500 euro hingga 20.000 euro diajukan ke alamat DAAD BON namun dikirimkan ke kantor DAAD Regional Office Jakarta, ditujukan kepada saya, Dwi Nurlianti. Informasi mengenai prosedur aplikasi nanti akan dijelaskan oleh Bapak Hafiz Salfi berdasarkan pengalaman beliau yang pernah mendapatkan pendanaan lebih dari 20.000 euro. Re-invitation atau Wieder Einladung adalah program DAAD yang memungkinkan para alumninya untuk kembali ke Jerman atas undangan dari institusi penelitian atau perguruan tinggi di Jerman. Alumni DAAD yang bisa mengajukan aplikasi re-invitation adalah mereka yang pernah mendapatkan pendanaan dari DAAD minimal 1 tahun, telah kembali ke Indonesia setelah lulus dan bekerja di Indonesia untuk waktu yang lama, setidaknya 3 tahun. Aplikasi diisi melalui DAAD Portal atau melalui website Funding Guide DAAD. Setelah mengisi lengkap aplikasi online di DAAD Portal,
Application summary dalam bentuk PDF, di-print 2 kali, dan dikirim melalui pos ke kantor DAD Jakarta. Deadline 15 Oktober setiap tahunnya. Kontak person untuk re-invitation program adalah Muji Rahayu. Prosedur aplikasi dan seleksi tidak saya jelaskan di sini. DAAD mengeluarkan beberapa publikasi yang bisa dikirimkan kepada alumni atas permintaan, yaitu newsletter, DAAD letter, dan nadi. Untuk alumni yang belum dan ingin berlangganan gratis, silakan hubungi alamat email yang tertera di slide ini. DAAD memfasilitasi alumni dan penerima beasiswa untuk mengakses informasi terbaru melalui DAAD Webmail. Jika belum terdaftar, silakan klik di bagian registrasi. Alamat webmail DAAD adalah www.daad.de/alumni. Selain itu, alumni juga bisa mendaftar untuk menggunakan alamat email @daad-alumni.de dengan mendaftar di webmail tersebut. Untuk pendaftaran, gunakan nomor PKCet yang ada di letter of word dari DAD yang pernah diterima pada saat menerima beasiswa. Slide ini tidak akan saya jelaskan karena untuk universitas. Kemudian ini khusus untuk alumni DIES. Alumni Portal Deutschland. Alumni Portal Deutschland tersedia bagi alumni DAD dan alumni Jerman untuk dimanfaatkan sebagai networking. Silahkan register di website www.alumniportal-deutschland.org. Informasi mengenai program yang saya jelaskan di sini bisa dilihat di website, di brosur yang bisa diperoleh di kantor DAD Jakarta, atau jika ada pertanyaan silakan hubungi kami lewat email. Untuk pertanyaan mengenai alumni seminar dan Sachmittel program, kirim ke email dwi@daadjkt.org. Untuk pertanyaan re-invitation ke muji@daadjkt.org. Dan untuk alumni travel yang diorganize oleh DAD Jakarta, silakan kirim email ke olivia@daadjkt.org. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ivan. Oke, terima kasih kepada Ibu Dwi atas presentasinya. Sekarang saya berikan langsung kepada Pak Saufi. Setelah itu saya buat dulu modulnya sebentar. Oke. Sudah di show ya Pak ya? Show my screen. Oke, saya sudah bisa melihat slide presentasinya, bisa dimaksimal sekarang. Oke. Ya, oke. Silakan Bapak Saufi dimulai presentasinya. Baik, selamat sore Bapak Ibu dan kawan-kawan alumni DAD. Selamat berjumpa kembali di acara webinar kita pada sore hari ini. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya menerima bantuan peralatan dari DAD yang nilainya di atas 20.000 euro. Pada kesempatan pertama tadi, Ibu Dwi sudah menceritakan kepada kita program-program apa saja yang diberikan oleh DAD kepada para alumninya, yaitu re-invitation program, kemudian mendapat buku-buku dan lain sebagainya. Khusus pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang material resources program for institution of higher education in developing countries. Kebetulan saya adalah salah satu penerima
bantuan tersebut pada tahun 2012 dengan total nilai di atas 30.000 euro. Ya, jadi yang dibantu oleh DAAD memang sebesar 20.000 euro, dan selebihnya seperti sudah dijelaskan oleh Bu Dwi tadi, institusi penerima minimal harus bisa menyumbang atau memberi kontribusi sejumlah 10%. Institusi kami memberikan kontribusi kurang lebih 10.000 euro pada saat itu. Jadi kan harga alat yang dibutuhkan oleh institusi kami memang cukup tinggi. Baik, untuk ke bantuan ini yang nilainya di atas 20.000 itu yang berhak menerimanya adalah DAAD alumni yang khususnya bekerja di lapangan iptek atau sebagai pendidik gitu. Kemudian dia menerima beasiswa DAAD kurang lebih 1 tahunan di Jerman. Kemudian dia juga melakukan kegiatan belajar mengajar di negara yang dia kembali. Jadi besarnya itu adalah di atas 20.000 euro. Apa yang harus dipenuhi apabila ingin mendapatkan bantuan tersebut? Sebenarnya Bapak, Ibu, dan kawan-kawan alumni DAAD bisa melihat itu dengan detail di website DAAD. Tapi secara singkat, saya ingin mengutarakan yang pertama adalah kita harus membuat CV kita dengan lengkap, kemudian tahun kelulusan kita kapan, seperti kita mengisi formulir yang bisa kita lakukan di DAAD. Kemudian setelah CV lengkap kita peroleh, kita juga harus membuat proposal lengkap proyek apa yang akan kita lakukan dengan alat tersebut. Kemudian kita harus memerlukan juga minimal 2 rekomendasi dari profesor di Jerman. Selanjutnya adalah surat pengantar dari institusi kita, contohnya dari dekan atau dari rektor, mengapa kita perlu alat tersebut. Kemudian kesanggupan dari institusi kita untuk menanggung selisih biaya tersebut apabila harga alat yang kita butuhkan di atas 20.000. Termasuk di dalam surat atau statement tersebut adalah kesiapan institusi untuk menanggung operational cost dari alat tersebut. Nah, setelah bahan-bahan atau dokumen tersebut kita kumpulkan, kita ajukan seperti kata Bu Dwi tadi ke Submittal Grant. Apa, Bu? Gue yang terakhir ya. Hah? Gue yang terakhir. Ya, ini ya. Ayo di depan sama-sama ya. Oke. Soalnya banyak Indonesia ini ya. Oke, Mas, setuju banget itu gue. Jam 2. Lima. Mama. Pokoknya saya maghrib, Pak. Kira-kira sadar waktu sholat. Iya, kemarin aku di Patan ada anak-anak masih mau aja. Mereka Indonesia mintanya sehari saja ini. Tapi dari video masa 2 kelas belum ada masalah. Saya boleh berdepan. Boleh pakai gelas itu. Biar nggak bingung. Nanti sore. Dulunya aku begitu. Enggak, sampai jam segini tadi gue Pak Mas. Enggak mau ngapain nih, gue yang butuh. Apa tadi masih gini listrik ya? Kasih tau mobil. Senggol.
juga kenapa ada gula. lengkap di website saya. Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Jerman. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kehidupan sosial di Jerman untuk pendatang baru? Susah jawab, Pak. Langsung jawab, silakan Pak. Baik, namanya siapa ya? Namanya Nabila. Nabila. Nabila, kehidupan di Jerman itu sangat cocok dengan kita. Itu yang pertama saya ceritakan, bahwa orang Jerman itu juga punya hati. Jadi pendekatan kita harus dari hati ke hati ke mereka. Jadi ingat, tidak semua kita yang baru datang ke Jerman, bahasa Jerman kita sangat fluent atau lancar ya. Ada bahasa-bahasa tubuh yang juga kita perlukan. Katakanlah kita nggak ngerti bahasa Jerman seperti orang Jerman ya, kadang-kadang bahasa Tarzan kita perlukan. Oke, itu pertama dari komunikasi. Begitu kita sudah masuk komunikasi, otomatis kehidupan kita di kampus maupun kehidupan sehari-hari itu insya Allah kita bisa bergaul. Kehidupan di Jerman itu jauh, khusus untuk mahasiswa, jauh lebih baik dengan kondisi kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena peralatan laboratorium, kemudian literatur itu tersedia dengan sangat lengkap, dan dosen pembimbing itu available. Pada saat kita membuat termin atau janji itu, kesungguhan dosen pembimbing kita luar biasa, dan sangat angkat topi ya. Jadi dari sumber daya kita sangat didukung. Kemudian pembiayaan DAAD juga artinya sangat affordable, sangat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi di dalam kampus kita nyaman, kemudian begitu juga di luar kampus, kehidupan orang Jerman dengan kita, apalagi kita mahasiswa, kita bisa membawa diri, insya Allah orang Jerman sangat baik, bisa berubah. Mungkin itu Pak Ivan jawaban saya. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, belum ditulis. Di sini beliau masih baru menuliskan, saya punya pertanyaan buat Pak Saufi, tapi pertanyaan belum ditulis. Saya tunggu aja. Mungkin untuk Ibu Dwi dari Pak Tres. Pertanyaannya adalah, bisa diberikan contoh spesial topik yang dimaksud dalam presentasi Ibu tadi? Oke, Pak Tres kalau nggak salah alumni development itu ya, master ya. Betul. Untuk special topik itu tergantung dari backgroundnya Pak Tres ya. Tapi misalnya contohnya ini yang sudah ada spesifik ya, judulnya spesifik International Seminar Indonesian Society for Microbiology. Misalnya seperti itu. Saya lupa Pak Tres itu bidangnya apa, mungkin engineering gitu ya, atau apa, yang memang berhubungan dengan ilmunya Pak Tres yang sekarang sedang ditekuni, gitu Pak. Kalau spesifikasinya kan Bapak yang lebih tahu. Cukup? Satu lagi dari Pak Tres juga. Apakah skema program yang diterima Pak Saufi bisa juga diberikan kepada alumni yang tidak bekerja di universitas tapi bekerja sama dengan universitas? Sayangnya harus akademisi, peneliti yang bekerja di perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Oke. Kita lanjut dulu ke pertanyaan lain. Jika Pak Tres masih ada pertanyaan, silakan jangan ragu-ragu. Ini untuk Pak Saufi dari Ibu Wahyuni Ilham. Bagaimana pertanggungjawaban Sahmitel program terkait dengan sistem keuangan universitas di Indonesia? Baik, Bu Wahyuni, alhamdulillah di universitas kami, Universitas Pancasila, khususnya Fakultas Farmasi itu sangat akuntabel, kemudian juga
akreditasi KMK ya, untuk hal-hal yang berbau atau berhubungan dengan administrasi, pihak dekanat atau pihak fakultas kami sangat terbuka saat ini, kemudian sangat accountable ya. Nah, sehingga pos pengadaan dana tadi adalah bisa diperoleh dari pengadaan rutin peralatan. Bisa Ibu bayangkan kalau khusus fakultas kami saja membeli alat itu akan sangat mahal, tapi dengan bantuan DAAD ya, alat yang kami maksud tadi katakanlah HPLC ya, High Performance Liquid Chromatography, itu kalau dibeli sendiri oleh kampus atau oleh fakultas kami akan sangat mahal. Nah, dengan digabungkan pendanaan ini adalah pendanaan bantuan dari DAAD, kemudian semua skema atau syarat-syarat yang dibutuhkan oleh DAAD terpenuhi, itu akan jadi dia saling menguatkan. Kemudian transparansi juga dipertanggungjawabkan pada yayasan. Jadi dalam hal ini pada saat kita serah terima barang tersebut dari DAAD kepada pihak universitas, karena universitas ada di bawah yayasan Pancasila, itu sangat bisa dipertanggungjawabkan dan pihak yayasan hadir, pihak universitas hadir. Kemudian itu dari segi akuntabilitas ya, jadi ketersediaan dana fakultas. Kemudian yang terpenting bagi kita adalah atau si pengusul adalah alumni DAAD adalah benar-benar alat ini dipergunakan oleh mahasiswa dan oleh staf pengajar yang lain ya. Jadi alat itu seperti contoh di kasus kami atau pengalaman kami adalah alat itu diletakkan di QC lab kita gitu, jadi benar-benar diawasi penggunaannya dari pihak fakultas ya. Jadi penggunaan alat itu sangat terkontrol, siapa yang menggunakan, kemudian juga consumable atau bahan habis pakai yang digunakan tandem dengan alat tersebut juga benar-benar menjadi tanggung jawab fakultas. Dan hingga saat ini alhamdulillah alat tersebut sangat baik dan digunakan oleh proyek saya sendiri, Fakultas Pendidikan Vitamin C beserta mahasiswa saya, dan juga digunakan oleh mahasiswa saya yang lain dan dosen-dosen fakultas kami. Itu jawaban saya kepada Bu Wahyudi. Pak Wahyu ternyata. Maaf Pak Wahyu. Mohon maaf Pak Wahyu. Masih ada lagi pertanyaan dari beliau. Apakah dana tersebut dimasukkan ke PNBP? Apakah Bapak tahu terminologi PNBP? Ya, saya tahu terminologi PNBP. Tidak, jadi kasusnya prosesnya berbeda. Pada saat tersebut karena harga alat di atas 20.000, jadi selisihnya tersebut sudah diceritakan ya berapa besarnya. DAAD bersurat kepada pihak universitas bahwa harga alat yang Anda minta atau yang pihak kami minta itu ada selisihnya sejumlah sekian. Bagaimana? Apakah Anda bersedia? Dijawab oleh pimpinan kami bahwa kita bersedia menanggung selisih biaya tersebut termasuk consumable-nya. Jadi justru kami yang pihak universitas atau fakultas kami yang mengirim uang kepada DAAD sehingga jumlah alat itu jumlah uang yang terkumpul atau jumlah dana yang terkumpul sejumlah harga alat tersebut, kemudian alat tersebut tiba di tempat tujuan, artinya di fakultas kami diinstal oleh orang yang berpengalaman dari vendor yang memang berpengalaman. Jadi jadi bentuknya adalah tidak dana dari DAAD, dana cash masuk ke rekening universitas, bukan seperti itu ya, tapi ada selisih dana itu yang kami setorkan sehingga kami memperoleh barang yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Itu semoga bisa menjadi lebih jelas kepada Pak Wahyu. Bila proyek sudah selesai, apakah sah mitel tersebut menjadi milik siapa? Apakah universitas atau dikembalikan lagi kepada Jerman? Itu jadi hibah milik universitas. Jadi begitu hari pertama serah-serahan alat tersebut sudah di-commissioning, sudah benar-benar diinstal sesuai dengan secara proper, secara tepat, di label oleh DAAD bahwa itu adalah alat bantuan DAAD, artinya menjadi milik universitas. Oke, terima kasih Pak. Sekarang untuk Ibu Dwi dari Bapak Agah. Saya berminat mengajukan bantuan alat. Kebetulan alat ini bernilai di atas 20.000 euro. Beberapa rekan, sekitar 5 orang yang juga alumni DAAD, berminat menggunakan alat tersebut.
Yang jadi masalah, alat ini buatan Indonesia karena saya pernah tanya manufaktur dari USA, mereka merujuk ke pabrikan yang ada di Indonesia. Apakah mungkin diajukan ke program ini? Untuk produksi itu memang seharusnya made in Jerman gitu. Kalau memang alat yang serupa itu ada dibuat di Jerman, bisa. Tapi kalau ternyata alat itu memang satu-satunya yang buat hanya luar negeri, ya di luar Jerman, memungkinkan, tapi yang menentukan nanti tetap DAD Bond. Jadi artinya dicoba saja gitu kalau misalkan berminat. Jadi dicari dulu apakah si barang ini, alat ini juga diproduksi di Jerman. Kalau diproduksi di Jerman, harus yang dari Jerman. Gitu. Tapi kalau memang hanya satu-satunya di dunia diproduksi di negara yang lain, mungkin bisa. Oke, jika Pak Sofi ingin menambahkan, mungkin mau komentari? Ya, Silakan mungkin saja. Pak Sofi. Ya, alhamdulillah pengalaman kami juga seperti itu. Di dalam persyaratan memang kita disuruh menawarkan atau ada 3 pembanding barang apa saja ya. Jadi untuk spesifikasi barang yang kami butuhkan, katakan HPLC, itu harus dari beberapa vendor alatnya yang kami sertakan begitu. Dan saya tidak perlu menyebut merek di sini, seperti yang dikemukakan oleh Bu Dwi tadi, sehingga dari kebetulan pada saat saya ada 3 atau 4 vendor yang kami tawarkan, DAAD Bond yang memutuskan vendor mana yang dipilih oleh DAAD Bond, kemudian vendor tersebut yang mempunyai tanggung jawab untuk menginstall alat tersebut. Jadi menginstall alat tersebut dengan proper tujuannya, yaitu di Fakultas Satu Laboratorium. Oke, jadi sebetulnya saya ada lab untuk informasi mengenai program Sahmita program ini. Jadi kalau misalnya Pak Angga ya, Pak Agah ingin mengetahui lebih rinci bagaimana prosedur aplikasinya, nanti bisa saya kirimkan lewat email. Jadi nanti Bapak bisa baca sendiri bagaimana pengisian formulirnya, bagaimana persyaratannya, seperti yang Pak Saufi bilang tadi, memang ketentuan di DAD itu normalnya memang harus ada 3 vendor pembanding. Oke, ini Pak Aga juga sudah ada respon dari beliau. Saya sudah mencari produsen di Jerman, sayangnya tidak ditemui. Pembanding yang saya dapat adalah 2 pabrikan dari Inggris dan 1 produsen dari USA yang merujuk produsen di Indonesia. Saya sudah mengisi merklat yang dimaksud. Oke. Bapak bisa coba aja dulu dikirimkan aplikasinya, kemudian jangan lupa untuk memajukan yang 3 vendor itu. Kemudian kalau Bapak tadi bisa lihat yang di forum, seperti yang saya bilang itu mungkin ya di situ ada informasi lain yang mungkin bisa Bapak lihat mengenai vendor, harga barang gitu ya. Kalau memang ada di forum bisa dimanfaatkan, tapi kalau memang tidak ada, Bapak bisa di alasan ya bikin berundung gitu. Mengapa memilih 3 produksi di luar produksi Jerman? Ya dikarenakan tadi gitu ya. Karena memang alat ini yang didapat hanya dari Amerika dan Inggris ya kembali. Dicoba aja dulu Pak dikirim. Oke, untuk sementara kita lanjut dulu mengenai alumni seminar. Untuk mengikuti seminar yang diadakan oleh alumni DAD, apakah bisa mengajukan aplikasi secara pribadi atau harus kolektif? Dari Ibu Nurul Fakriah. Alumni seminar, maksudnya seminar kecil atau bagaimana pertanyaannya? Untuk mengikuti seminar yang diadakan oleh alumni DAD, mungkin alumni seminar. Oh, untuk mengikuti. Jadi kalau untuk mengikuti itu memang harus menghubungi organizernya. Ya, kalau memang topiknya
berhubungan dengan Ibu, misalnya apakah itu topiknya engineering atau apalah yang berhubungan dengan background Ibu harus menghubungi organizernya, ya. Dan ya utarakan bahwa Ibu alumni DAD atau alumni Jerman. Kalau untuk alumni DAD nanti mungkin dimasukkan di list DAD alumni. Kalau alumni Jerman itu nanti dimasukkan di list alumni Jerman. Kemudian kalau luar gitu ya, umum itu pasti istilahnya yang di cover oleh DAD hanyalah yang DAD alumni. Jadi di luar itu kalau Ibu tidak termasuk di DAD alumni, mungkin kalaupun ikut harus bayar atau apa. Itu harus menghubungi organizernya, Ibu. Tidak mesti kolektif ya, tapi tergantung undangan dari penyelenggara. Baik. Untuk alumni seminar itu beda lagi ini dari yang lain juga. Pengajuan untuk alumni seminar itu pengajuan kan 6 bulan sebelumnya. Proses di DAD sampai kita tahu dapat atau tidak grantnya sampai berapa lama? 6 bulan itu dimaksudkan agar aplikasi yang masuk melalui DAD Jakarta masih memiliki waktu untuk perbaikan. Biasanya aplikasi yang masuk ke DAD itu ada yang kurang lengkap, misalnya hanya mengirimkan proposalnya saja, kemudian hanya mengirimkan program acaranya saja. Nah, nanti DAD Jakarta akan follow up alumni yang ingin mengadakan alumni seminar tersebut untuk melengkapi persyaratan untuk pengadaan alumni seminar. Nah, prosesnya itu biasanya lama karena ada misalnya sudah ada proposalnya, sudah ada programnya, tapi belum ada pembicara. Kemudian sudah ada pembicara, tapi belum ada daftar alumninya. Nah, untuk masalah-masalah yang ini, itu yang memerlukan waktu biasanya bisa 1 sampai 3 bulan di DAD saja. Deadline di DAD BON itu adalah 3 bulan sebelum penyelenggaraan acara. Jadi jika dalam 1 sampai 3 bulan pertama itu DAD alumni sudah bisa mengirimkan aplikasi yang lebih lengkap, mungkin prosedur seleksinya akan lebih cepat lagi. Gitu. Karena istilahnya stellungname dari DAD Jakarta pun akan lebih cepat dikirimkan ke DAD BON. Komentarnya ini tadi adalah tentang alumni seminar alumni kecil. seminar kecil, betul. Alumni seminar, jadi ada alumni seminar kecil yang diselenggarakan oleh alumni DAD, ada alumni seminar besar yang diorganize oleh DAAD. Nah, yang boleh diajukan untuk pengadaannya itu adalah alumni seminar kecil. Baik, kita kembali lagi ke pertanyaan mengenai Greta Spende dari Ibu Maria Lestari. Untuk bantuan alat, apakah 20.000 euro hanya untuk satu alat atau dapat beberapa alat? Beberapa alat dalam satu aplikasi. Oke, ini juga ada pertanyaan yang sama atau mirip dari Ibu Ayu Dewi Ninyoman. Apakah bantuan pengadaan alat itu hanya untuk satu alat saja tadi udah? Apakah bantuan ini hanya diberikan satu kali? Apa Pak Sofi bisa membantu? Mungkin pengalaman Pak Sofi? Ya, kebetulan karena terima kasih Bu Ayu Dewi dan juga Bu Maria Lestari ya. Jadi pengalaman kami kebetulan satu paket itu nilainya di atas 20 euro ya. Jadi satu paket kemudian kita usulkan seperti itu. Nah, tapi apakah kita boleh memperolehnya berkali-kali? Menurut hemat saya sih tidak seperti itu ya, mungkinnya karena alumni DAAD yang juga membutuhkan itu kan cukup banyak ya, jadi kompetitif juga ini sifatnya, jadi seleksinya juga cukup ketat, sehingga tentunya yang memenuhi syarat saja yang disetujui oleh DAAD. Namun kembali saya ingatkan, yang mengikuti webinar ini kan tidak hanya alumni DAAD ya Bu ya, saya Pak Ivan juga ya. Pertama adalah bagi alumni DAAD, sesuai dengan pengalaman kita kan administrasi DAAD begitu rapi dan teraturnya. Jadi yang kata kunci adalah komunikasi. Sepanjang komunikasi kita bagus, bisa kita bayangkan saat kita di Jerman, komunikasi kita dengan administrator DAAD yang ada di BON itu begitu baik, segala keluh kesah kita ditangani.
Begitu juga dengan kondisi kita di Indonesia, pelayanan DAAD administrasinya itu sangat rapi. Jadi mohon Bapak Ibu jangan sungkan membuka website DAAD, kemudian kalau ada yang tidak jelas mengkontak via telepon. Itu yang terpenting. Nah, bagi yang kebetulan belum menjadi alumni DAAD atau alumni Jerman dan mau memperoleh beasiswa DAAD, ini kesempatan yang baik bagi Anda untuk lewat webinar ini, bahwa administrasi di DAAD sangat rapih. Jadi bagi yang belum memperoleh atau mau mendapat beasiswa, berlomba-lombalah untuk mendaftar sehingga Anda adalah bagian dari keluarga besar kami. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Maria Lestari dan Bu Ayu Dewi serta halayak seminar. Iya, ini juga ada lagi pertanyaan dari Ibu Maria, masih sama. Misalkan kita bekerja sama dengan institusi di Jerman, di mana ada beberapa bagian pekerjaan yang akan kita kerjakan di institusi tersebut. Akan tetapi, mereka meminta untuk membawa atau membeli material yang akan digunakan untuk bekerja di sana. Tetapi setelah selesai, material ini dapat kita bawa kembali ke tanah air. Apakah dalam hal ini saya dapat mengajukan dana bantuan kepada DAAD? Harga material tersebut kurang dari 5.000 euro. Untuk kasus yang tadi itu tidak bisa, karena itu tidak ada dalam program DAD. Itu maksudnya berarti kan untuk kebutuhan pribadi ya, untuk riset di Jerman, sebetulnya tanpa pembiayaan DAD. Lain halnya jika sedang menerima beasiswa, tadi ada ya, sedang menerima beasiswa, kemudian belum akan selesai ya, tadi saya sudah ada beberapa yang penjelasan, setidaknya 8 bulan ya sebelum selesai sebelum berakhir masa beasiswanya, itu boleh mengajukan. Tapi kalau ibu privat berarti kan untuk mengadakan riset di Jerman itu tidak ada itu. Yang ada itu hanya untuk peralatan yang akan digunakan di sini. Begitu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anita, tapi beliau belum terlalu lengkap di pertanyaannya. Ibu Anita mungkin bisa dilengkapi, karena baru menuliskan tentang biaya pajak atau biaya cukai untuk alat yang dipesan, tetapi saya tidak menangkap pertanyaannya. Oke, mungkin saya bisa silakan agak sedikit. Untuk urusan pajak, biaya cukai dan lain sebagainya itu sudah masuk di dalam di dalam dokumen tersebut. Jadi contoh dalam pengalaman kami, harga barang tersebut sudah termasuk pajak. Jadi proses pengadaan alat tersebut begitu rapihnya atau begitu mulusnya di tempat kami ya. Jadi saya ceritakan, begitu aplikasi kami di ACC, pihak DAAD menunjuk vendor atau badan ya, saya katakan, atau perusahaan yang dimaksud, perusahaan tersebut kebetulan punya wakil di Indonesia lah yang mempunyai tanggung jawab untuk menginstall, mendatangkan alat itu. Perjalanan yang tadi dari Jerman ke Singapura kemudian ke Indonesia, kita terima rapih seperti itu ya. Jadi perwakilan badan atau perusahaan tersebut di Indonesia membuat sistem itu sedemikian rapihnya, kemudian itu terima barang itu jadi sudah diinstal, kemudian kita bersama-sama antara kami sebagai calon user atau pengguna memeriksa alat tersebut, kelengkapannya sesuai dengan dokumen, apa saja, katakan ada kolom-kolomnya, ada berapa buah, kemudian komputernya, CPU-nya, spesifikasinya seperti apa. Dengan begitu detail ya kita peroleh. Sesudah di commissioning sama-sama ya sudah ada. Tapi yang ingin saya ingatkan kepada wanita adalah pajak dan lain sebagainya itu sudah including di sana, dan institusi kami tidak repot-repot mengurus gitu. Oke, kemudian masih ada komen dari Ibu Anita, untuk pembelian alat terkadang terkendala di bea cukai. Apakah ada masalah? Bisa ditahan di bea cukai dan diminta biaya tertentu. Kebetulan pengalaman kami itu begitu mulusnya ya. Namun saya pribadi juga bekerja di Kementerian Riset dan Teknologi. Apabila ada kesusahan seperti itu, Ibu mempunyai dua kementerian yang bisa dijelaskan. Jadi satu kementerian adalah Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi ya, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
mohon sebelum Ibu menerima alat tersebut, apabila ya peluang akan tertahan di bea cukai, itu Ibu mengajukan surat kepada Kementerian Riset dan Teknologi. Kementerian Riset dan Teknologi hanya mengeluarkan satu surat kepada Dirjen Bea Cukai dan alat itu, sepanjang untuk riset dan teknologi atau riset and development alat itu akan keluar dari bea cukai dengan dikenakan pajak. Itu tidak saja untuk universitas. Kementerian Riset dan Teknologi punya pengalaman untuk membantu konsorsium riset ya. Ini pertanyaannya di luar konteks ini ya, tapi kami beritahukan kepada Ibu Anita bahwa Kementerian Riset dan Teknologi bisa memfasilitasi atau membantu apabila Ibu takut barang itu tertahan di bea cukai seperti itu. Namun pengalaman saya dengan alat yang dapat vendor tersebut yang sudah menguruskannya dengan rapi. Insya Allah kalau aplikasi Ibu Anita diterima oleh BAD PON, itu akan diurus demikian rupa oleh perusahaan atau oleh vendor yang capable gitu untuk menyelesaikannya, sehingga alat itu ada di laboratorium Ibu dengan baik dan baik. Kita lanjut lagi. Bisakah alat tersebut berupa software yang cuma ada di Jerman? Kalau seperti itu mungkin Budi yang bisa silakan Budi. Oke. Di webinar sebelumnya kami memang pernah mendapat pertanyaan yang sama. Jika software itu bukan untuk operating system komputer ya, yang biasa Windows apa segala macam, itu tidak boleh. Maaf. Jika software itu untuk operating system itu tidak boleh. Tapi jika software itu berhubungan dengan proyek riset yang akan dilakukan, itu boleh diajukan. Gitu. Jadi jika kaitannya software itu dibutuhkan untuk riset, boleh dimasukkan ke dalam material yang akan diminta untuk pendanaannya. Tapi bukan untuk operating system komputer yang biasa ya, laptop biasa gitu. Kayak Windows apalah, Microsoft gitu ya. Kemudian apakah program Great Expander tersebut bisa dipadukan dengan fitur lain, misalnya dari DP2M Dikti? Belum pernah sih sepanjang ini. Jadi gini, kalau masalah pendanaan DAD ya DAD, Dikti ya Dikti, Ristek ya Ristek gitu ya. Jadi DAD sendiri memiliki persyaratan HTZ, mungkin Dikti juga sama. Jadi harus terpisah. Baik, ini juga pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Ayu Dewi kembali. Siapa yang memberikan training untuk penggunaan alat tersebut? Bagaimana dengan pemeliharaan alatnya dan apakah bekerja sama dengan vendor dalam negeri? Baik, pertanyaan Bu Ayu Dewi bagus sekali. Jadi kebetulan untuk alat yang kami untuk pengalaman kami ya, alat yang kami pesankan sebenarnya tidak complicated, itu alat umum, tapi memang alat tersebut sangat strategis bagi fakultas kami ya, dengan spesifikasi tersebut. Nah, begitu alat bersangkutan install yang melakukan pelatihan itu adalah vendor yang dimaksud. Jadi biasa vendor kan mempunyai bagian customer service, kemudian bagian technical systemnya. Jadi mereka lah yang melakukan instalasi, kemudian juga mengaplikasikan selama kurang lebih 2 minggu agar kita firm 2 minggu pertama. Tapi perlu Ibu Ayu Dewi ketahui, biasa alat-alat seperti ini kan kita juga sudah familiar menggunakannya di universitas, sudah cukup banyak yang bisa ya. Jadi katakanlah atomic absorbance spectrophotometer gitu kan juga sudah ada yang tahu. Jadi ada kemampuan dalam institusi kita, kemudian ditambah lagi dari vendor tersebut melakukan training, dan juga alat tersebut ada garansinya. Jadi sebelum kita memesan alat tersebut, kita juga harus menanyakan garansi alat tersebut bagaimana, kalau ada kerusakan technical sistemnya bagaimana dan sebagainya. Tapi yakinlah bahwa dengan program ini, begitu DAAD menyetujui dan menunjuk
siapapun vendor yang dimaksud, vendor tersebut tentunya bukan vendor sembarangan, dan vendor tersebut akan bertanggung jawab dari instalasi kemudian mengaplikasikannya sampai kita benar-benar shake hand dan firm bahwa alat itu aman bisa dioperasikan oleh SDM dalam institusi kita ya. Nah, sesudah itu runningnya selama 2 tahun dan lain sebagainya adalah tanggung jawab kita tentunya sebagai peminta ya, tentu juga aktivitas akademika atau keluarga besar di fakultas tersebut yang bertanggung jawab dalam proses sehari-harinya begitu. Apakah untuk harga peralatan yang sangat mahal, beberapa alumni pada satu institusi dapat mengajukan satu joint aplikasi? Bisa jawab kali ini maksudnya. Bisa diulang? Apakah untuk harga peralatan yang sangat mahal, beberapa alumni pada satu institusi yang sama dapat mengajukan satu joint aplikasi? Selama ini sih aplikasi itu satu alumni untuk satu aplikasi, di mana aplikasi itu untuk beberapa alat atau memang satu alat yang nilainya sekian besar gitu. Belum pernah ada join seperti itu gitu. Sepertinya tidak memungkinkan. Ini kembali pertanyaan dari Ibu Nurul Fakriyah yang tadi tentang alumni seminar. Saya sudah menghubungi pihak penyelenggara seminar, tetapi pihak penyelenggara sudah menyerahkan aplikasi ke DAD. Saya terlambat menghubungi penyelenggara karena saya menunggu review apakah tulisan saya diterima atau tidak. Dengan alasan ini, apakah aplikasi saya bisa menyusul? Mohon Ibu lebih spesifik alumni seminarnya yang mana ya? Karena ada beberapa alumni seminar yang aplikasinya memang sudah masuk. Kalau memang mereka, jadi gini, kita DAD sendiri tidak mengintervensi siapa yang akan diundang oleh penyelenggara ya. Jadi biasanya penyelenggara memang sudah memiliki daftar alumni atau daftar undangan sendiri gitu. Dan pastinya itu juga disesuaikan dengan budget yang memang sudah diajukan ke DAD gitu. Kalau memang Ibu bisa memberikan lebih detail nama acaranya, boleh dikirim sekarang diketik. Maksudnya seminar KIR yang diadakan oleh UI oleh Ibu Fitri Yuli. Yang baru-baru yang bekerja sama dengan Ibu Teti juga itu. Sebenarnya udah berlangsung ya? Ibu Yuli Fitri. Mungkin Mas Edo yang kita. Iya atau betul. Mungkin Ibu Nurul Fakri akan kami kirimkan jawabannya via email aja. Karena Pak Edo sekarang kebetulan beliau tadi harus pulang karena sedang sakit. Nanti kalau beliau sudah di kantor akan kami jawab per email. Maaf. Oke, ini selanjutnya pertanyaan untuk Pak Saufi secara umum ya. Apakah bahasa menjadi masalah selama berkuliah di Jerman? Dari Pak Steven. Baik, pada Pak Steven, bahasa itu tidak menjadi masalah ya. Jadi pada saat angkatan saya itu kita sebelum berangkat harus lulus tes CETB, namanya CETB itu sertifikat Deutsch. 6 bulan kita kuliah di Indonesia ini untuk memperoleh sertifikat Deutsch itu, dan ada yang tidak lulus sehingga belum bisa berangkat ke Jerman saat itu pada tahun 2003 2004. Saat ini syarat yang dikembangkan oleh DAD itu agak diturunkan. Penguasaan bahasa Jermannya adalah jadi cukup Anda bisa bahasa dengan cukup menguasai bahasa Inggris, itu sebenarnya Anda sudah bisa masuk ke komunitas Jerman ya. Jadi pertama, masalah bahasa tidak menjadi barrier yang sangat berarti gitu. Masuklah ke komunitas itu pertama kali menggunakan bahasa Inggris. Dan ingat, ada bahasa yang juga cukup dengan kita menggunakan gesture atau bahasa hati atau lirikan mata sebenarnya. Jadi tidak mesti kita bahasa kita sefluent orang Jerman ya. Nah, begitu masuk kita ke komunitas tersebut, kita lama-lama akan bisa diterima oleh mereka.
Kemudian kuliah memang syaratnya memang adalah menggunakan bahasa Jerman di sana perkuliahan ya. Namun sudah banyak program-program internasional yang menggunakan bahasa Inggris itu yang perlu. Jadi bagi yang tanda kutip agak keder dengan bahasa Jerman ya cari dulu program yang menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Namun saat ini masih banyak kuliah-kuliah yang digunakan dalam bahasa Jerman. Otomatis Anda harus bisa menguasai bahasa Jerman Itu dalam mekanisme kuliah. perumusan Namun boleh boleh bahasa langsung kan saya semua dia mau pasti ACC nggak? ekonomi, mau ilmu Pasti. dasar, ilmu Tinggal caranya turunnya kapan? network science itu bahasanya kan mirip bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Jadi saya Berarti yang di RAP juga kemarin itu tidak sudah terlalu semua. sulit bagi mahasiswa Indonesia yang mempunyai dasar bahasa Inggris cukup baik untuk bisa berkompetisi di Jerman dan membawa pulang Lomba jasa bidang seni. Jerman. Itu yang penting. Jadi bagi yang belum mendapat beasiswa di AAD, mari bersama-sama menjadi keluarga besar kami dengan cara mengajukan aplikasi, diterima di sini, kemudian menjadi alumni Jerman dan menjadi keluarga besar kami. Itu yang sangat kita harapkan. Oke, apakah lebih banyak mengedepankan hafalan teknis atau lebih banyak diskusi di kelas dan di luar? Baik, sistem perkuliahan kita di sana adalah kuliah tatap muka, ya. Kemudian sesudah itu ada praktikumnya itu maraton ya, 2 minggu sampai 1 bulan, ya. Jadi bahan-bahan yang khusus untuk misalnya biologi ya atau ilmu natural science ya, itu ada kuliah dalam bahasa Jerman. Kemudian sesudah itu akan ada pengkayaan melalui praktikum. Praktikum itu maraton, tidak seperti kita seminggu sekali, tapi mereka malah tiap hari ada praktikum, ada khusus waktu yang dijadwalkan untuk praktikum sehingga lebih meresap ilmu tersebut atau penguasaan ilmu metodologi pengajarannya agak sedikit berbeda dengan kita. Jadi insya Allah saya yakin yang pernah kuliah di Indonesia dan survive di Indonesia bisa survive di Jerman. Oke, dikarenakan waktu kita tinggal 2 menit lagi, mungkin saya hanya akan bacakan beberapa pertanyaan lagi. Mohon maaf, masih banyak sekali pertanyaan yang belum bisa dijawab. Mungkin Anda bisa kirimkan via email saja, nanti akan coba kami jawab. Ini Ibu Dwi, kepada Ibu Nurul Fakri yang tadi bertanya mengenai alumni seminar dari KIR dari Ibu Yuli, akan dijawabkan Ibu Dwi. Ke Ibu Nurul, kebetulan saya sekarang sedang memegang aplikasi dari kegiatan International Conference on QIR ya, Quality in Research. Di sini sih di undangan dari Ibu Fitri Yuli disebutkan bahwa abstrak submission itu deadline-nya 15 Desember 2014. Tadi masalahnya Ibu Nurul telat ya mengirimkan abstraknya ya. Ya mungkin dikarenakan sudah lewat deadline Ibu. Berarti tidak bisa apply lagi ya? Betul. Karena di sini ya betul. Kalau diterima di sini ada notification of abstract acceptance-nya tanggal 22 Desember 2014. Jadi ini Ibu mungkin Nurul belum jawab, abstraknya sudah diterima. Abstraknya sudah diterima oleh mereka. Betul begitu Ibu Nurul? Abstrak sudah diterima oleh pihak Ibu Yuli, sudah di-approve bahkan. Sudah di-approve, masalahnya yang menjadi masalah di sini ada penundaan deadline. Karena ada penundaan deadline. Di informasi yang lain di sini ada early bird registration 1 April 2015. Kemudian deadline registrasinya 20 Juni 2015. Konferensinya sendiri tanggal 10 sampai 13 Agustus 2015. Jadi permasalahannya atau saran saya karena waktu sudah sangat mepet sekali, Ibu Nurul mohon kirimkan email kepada Ibu Dwi saja mungkin ya. Atau bisa langsung ke Ibu penyelenggara ya di sini ya, panitia. Atau langsung ke di panitia. Sini ada, ya di sini ada QI ya Q ya oke. Di situ aja Bu. KIR@eng.ui.ac.id. Di sini ada alamat email. Oke, pertanyaan terakhir adalah
kapan finalisasi DAAD Traven 2015 disampaikan untuk peserta luar Jabodetabek. Oke, ini memang kalau untuk peserta luar Jabodetabek, kami masih belum bisa mengirimkan karena kami sedang menunggu jawaban dari pihak DAAD pusat. Sebenarnya datanya sudah oke, tinggal kami klik oke, tetapi kami masih menunggu kata oke tersebut dari DAAD pusat. Akan kami usahakan. Kalau saya atau kami, tim di sini juga berharapnya secepatnya. Karena kalau sekarang kan sepertinya juga kami statusnya pending, itu juga kami sebagai pihak penyelenggara juga nggak enak kepada para alumni yang sudah mendaftar. Intinya sebenarnya kami ingin melakukan yang terbaik, kami sudah melakukan yang secepat mungkin. Namun seperti yang tadi Pak Safi bilang bahwa administrasi DAD ini memang sangat rapih, saking rapinya terkadang prosesnya agak lama dan memakan waktu. Mohon maaf dan juga harap dimaklumi. Oke, terima kasih kepada para peserta webinar dan juga kepada Pak Saufi dan juga Ibu Dwi yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan presentasi. Dan mohon maaf kepada yang tidak bisa kami jawab pertanyaannya karena waktu sangat sempit sekali. Atau jika Anda masih memiliki pertanyaan, silakan kirimkan ke media@daadjkt.org dan nanti akan kami balas. Oke, terima kasih dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Selamat sore dan cus.